Selamat sore, renungan singkat kita akan bicara tentang lambang dari Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah, Tritunggal yang harus kita kasihi dan disembah dan dengan segenap hati. Namun karena kurangnya pengertian tentang Roh Kudus menyebabkan saudaraku banyak orang yang tidak menghargai dan menghormati kebenaran akan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus lebih dalam lagi. Dalam Alkitab dijelaskan tentang lambang-lambang Roh Kudus. Dalam 6 meterai di dalam firman Tuhan Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata meterai berarti cap atau tanda yang tercantum pada kertas atau terukir pada kayu atau besi batu dan sebagainya. Adapun kegunaan meterai adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tanda keaslian dan kewibawaan. Hal ini dapat kita lihat di dalam peristiwa di mana Firaun memberikan cincin meterainya kepada Yusuf sebagai tanda bahwa Firaun berkenan memberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengatur seluruh bangsa Mesir. Kita bisa baca di dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai 44. Kedua, sebagai tanda sah dan memiliki kekuatan hukum atau sebuah surat seperti yang diberikan Raja Ahasveros kepada Esther dan Mordekai untuk mengalahkan musuh. Kita bisa baca di dalam Esther 8 ayatnya ke-8. Ketiga, sebagai bukti dan jaminan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Nehemia dan para pemimpin untuk mengikat perjanjian yang teguh, untuk beribadah kepada Allah dengan setia. Itu kita bisa baca di dalam Nehemia 9 ayat 38. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu memenuhi kita. Maka ada karisma, ada wibawa Allah dalam hidup kita. Sehingga kita berbeda dari orang yang lain ya. Saat kita mempunyai Roh Kudus, perbedaan kita beda dengan orang-orang yang tidak mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus merupakan tanda yang mengesahkan kita sebagai milik kepunyaan Allah dan memberikan jaminan pada kita sebagai anak-anak Allah untuk menerima warisan surgawi, yaitu semua janji-janji Allah. Roma 8 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Pesan saya, pastikan hidup kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya, amin.